work to work. Kita bekerja untuk bekerja. We just work to afford our house. Bekerja untuk membeli rumah, We work to afford our car. bekerja untuk membeli mobil, Work to afford the next best thing. bekerja untuk mencapai suatu hal yang terbaik. We Setelah receive a itu, promotion for our own fame. kita mendapatkan promosi untuk kepopuleran kita sendiri. We're not affecting people. Kita tidak mempengaruhi orang We're lain. just affecting ourselves. Kita hanya mempengaruhi diri sendiri. Paul was a tent maker. Paulus adalah pembuat tenda. The famous apostle Paul was a tent maker. Paulus yang terkenal adalah pembuat tenda. Who would have thought that the tent making business could create such great impacts in this world? Siapa yang berpikir bahwa pembuatan dari tenda itu mempunyai pengaruh yang besar di dunia? When you think of setting the oppressed free, of spreading the gospel, do you think of the tent making business? Ketika kita berpikir untuk membebaskan tawanan, untuk menginjili orang, apakah engkau berpikir untuk membuat tenda? But Paul's work did that. Tapi pekerjaan Paulus melakukan hal tersebut. Even though he was a tent maker, he set people free. Walaupun dia adalah pembuat tenda, dia membebaskan orang. He did miracles through that. Dia membuat mujizat melalui hal tersebut. He spread the gospel all over Asia through that, Dia menginjili seluruh Asia melalui hal tersebut. even into Rome. Bahkan ke Roma. Our work, our occupation, our vocation can also be our ministry. Pekerjaan kita dan tempat di mana kita berada juga bisa tepat untuk melayani. Paul was like Joseph. Paulus seperti Yusuf. When I think about Joseph's life, Ketika saya berpikir tentang hidup Yusuf, I think about a faithful worker. saya berpikir tentang orang yang setia. Even as a slave, Genesis says, Joseph prospered. Bahkan sebagai budak di kejadian, Yusuf tetap sukses. Even as a slave, Bahkan sebagai budak, he had impact as a slave. dia mempunyai pengaruh sebagai budak. I believe that Joseph thought himself to be more important than a slave. Saya pikir Yusuf tidak memikirkan dirinya lebih penting daripada seorang budak. God gave him visions after all, didn't he? Tapi Tuhan memberikan Yusuf panggilan Dreams of people bowing down to him. bahwa orang-orang akan tunduk kepada dia. And then he was a slave, Lalu dia menjadi budak, just like a tent maker. Paul probably thought that he was better than a tent maker. seperti pembuat tenda. Paulus mungkin memikir bahwa dirinya lebih baik daripada pembuat tenda. God, really? You're telling me to stay being a tent maker here? Tuhan, apakah engkau menyuruh saya untuk tetap menjadi pembuat tenda? And when you feel like you're better than a position given to you, Ketika engkau berpikir bahwa engkau lebih baik daripada posisi yang diberikan it's kepadamu, hard to do that job well, isn't it? susah untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. For example, after graduating from Baylor University, Setelah lulus dari Baylor, my $100,000+ education, yang seharga $100,000, my first job was in a warehouse pekerjaan pertama saya adalah di suatu in the shipping department. di suatu tempat untuk pengiriman. My great GPA, my nutrition education, going to work in a shipping department. GPA saya dan edukasi saya semua pergi untuk ke tempat pengiriman barang. And you know how hard it was for me to do that job well? Dan susah sekali untuk saya untuk melakukan hal yang baik. Because di I pekerjaan not tersebut. only felt overqualified, Karena bukan saja saya berpikir bahwa saya lebih daripada itu, I felt overqualified. saya berpikir bahwa saya jauh lebih baik daripada pekerjaan itu. An elementary school student could have done my job. Seorang SD yang lulusan SD mungkin bisa melakukan pekerjaan tersebut. I believe that I deserved more, Saya percaya bahwa saya berhak mendapatkan lebih, more dignity, kehormatan yang lebih, more salary, gaji yang lebih, more of everything. lebih dalam segala hal. But even in slavery, Tapi dalam perbudakan, the Bible says that Joseph prospered. di Alkitab dikatakan bahwa Yusuf sukses. And then in prison, Di dalam penjara, Joseph had favor. Yusuf mendapatkan suatu kebaikan. His vision stayed on glorifying God, not glorifying himself. Visi dari Yusuf itu untuk memuliakan Tuhan dan bukan diri sendiri. And then even when he made it Dan ketika dia berhasil and became like head of state dan of Egypt, menjadi kepala negara dari Mesir, he didn't use his promotion for the money or the benefits, dia tidak menggunakan promosi dia untuk mendapatkan gaji yang lebih atau keuntungan yang lebih, but he used that promotion to create even more impact in this world tapi dia menggunakan promosi tersebut untuk memberikan pengaruh yang lebih besar by di dunia, saving a nation in the world. menyelamatkan suatu negara di dunia.
When we receive a promotion, do we create greater impact? Ketika kita mendapat promosi, apakah kita memberikan pengaruh? God used Joseph in the most unusual places for his glory. Tuhan menggunakan Yusuf di tempat yang sangat tidak lazim. There's a song that says, "Catch me up in your story." Ada lagu yang berkata, tangkap saya di dalam ceritamu. All my life for your glory. Seluruh hidup saya untuk kemuliaan-Mu. Take me anywhere. Ambil saya kemanapun. Just put your glory in me. Hanya taruh kemuliaan-Mu di dalam I'll hidup saya. serve anywhere. Saya akan melayani dimanapun. Just let me see your beauty. Biarkan saya melihat keindahan-Mu. What a boldly terrifying song. Suatu hal yang menakutkan tapi berani. Lagu yang berani dan menakutkan. Can we serve anywhere, even in our most normal, mundane jobs? Apakah kita mampu melayani bahkan di tempat di mana kita mendapat pekerjaan yang bosan? In the job that we have now, can we serve God there? Pekerjaan yang kita punya, apakah kita bisa melayani Tuhan di sana? When I read the stories of the heroes of the Bible, Ketika saya mendengar cerita dari pahlawan di Alkitab, so very few of them were full-time ministers. sedikit dari mereka adalah pelayan Tuhan yang seluruh waktu. Most of them were laborers Banyak dari mereka hanya pekerja biasa with normal, secular jobs, dengan normal kehidupan sekuler yang normal just like you and me. seperti kau dan saya. They had to bring the spirit of excellence into their workplace, Dan mereka harus membawa roh yang sempurna di dalam pekerjaan just mereka. like Joseph had to do, Seperti Yusuf, just like Paul had to do. seperti Paulus. They were farmers, Mereka adalah petani, they were businessmen mereka adalah and orang bisnis, businesswomen, they were government officials, mereka orang dari pemerintah, they were engineers, mereka adalah engineer. but their names were written in the Bible because they had the gifting to make impact. Tapi nama mereka ada di Alkitab karena mereka mempunyai suatu talenta untuk memberikan pengaruh. They not only had it, but they used the gifting to Bukan hanya make impact mempunyainya, tapi mereka juga menggunakan talenta mereka in other people's lives. di dalam hidup orang lain. They used the talents and opportunities to them to make a difference Mereka memakai kesempatan dan talenta hidup mereka and to untuk set melakukan sesuatu people yang baik, free. untuk membebaskan tawanan. What makes me so frustrated sometimes Apa yang membuat saya stres kadang-kadang is that Christians like to praise Christian CEOs, bahwa kita seringkali memuji CEO yang Kristen, but I don't see those Christian CEOs doing anything other than using the Christian name. tapi saya tidak melakukan CEO tersebut melakukan hal-hal yang baik kecuali mereka membawa nama Kristen saja. They still pay their employees minimum wage. Mereka tetap membayar pekerja mereka dengan They're gaji still terkecil. exploiting and oppressing people. Mereka terus menekan pekerja mereka. How is that Christian? Bagaimana itu bisa disebut Kristen? The greatest work is not in the church, Pekerjaan terbesar bukanlah di gereja, but in the world. tapi di dunia. If we look at the heroes of the Bible, they're all in the world. Kita melihat pahlawan-pahlawan di Alkitab, mereka semua di dunia. They're not in the church. Mereka tidak di gereja. They're out there doing something in the world, Mereka di luar sana melakukan sesuatu hal yang using baik. their jobs to make a difference. Menggunakan pekerjaan mereka untuk memberi pengaruh. So if they had normal jobs, Jikalau mereka mempunyai pekerjaan yang biasa, we have no excuse. kita tidak punya alasan. The Bible is terrifying because it gives us no excuse. Alkitab adalah suatu hal yang menakutkan karena itu tidak memberikan kita If alasan. all of our heroes of the faith were normal, Kalau pahlawan-pahlawan di Alkitab itu adalah orang yang normal, even subnormal people bahkan orang yang di bawah dari normal, doing great things melakukan hal yang luar biasa to impact people, untuk memberi pengaruh kepada orang lain. that means that God won't give us a way out. Artinya Tuhan tidak memberikan kepada kita jalan keluar. When we say, but God, I'm only a teacher, Ketika kita berkata, Tuhan saya hanyalah but God, I'm only an engineer, atau saya hanyalah seorang engineer, God, I'm only a hostess, saya hanyalah orang a yang melayani, policeman, a computer orang scientist, polisi, orang komputer, a waiter, a waitress. pelayan di restoran. See, God even used a prostitute. Tuhan bahkan menggunakan seorang pelacur. No, God even used a donkey. Tuhan bahkan menggunakan keledai. So we have no excuse. Jadi kita tidak punya alasan. Seems like God's way is never the easy way. Jalan dari Tuhan bukan yang termudah. God doesn't want us to quit our job and to just sit down and wait for his second coming.
Tuhan tidak mau kita berhenti dari pekerjaan kita lalu hanya menunggu Tuhan, kedatangan Tuhan 2 kali. But he also doesn't